melakukan tindak pidana itu. Begitu di dalam memori van toelichtingnya. Nah, terjemahan-terjemahan ini lalu dinormatifkan. Makanya kalau pendapat saya, lihat dulu di normativitasnya, karena dia sebagai hukum positif. Sementara pendapat-pendapat pakar itu adalah referensi nanti. Karena banyak sekali pendapatnya. Ada yang sebagian besar mendukung ini, ada yang sebagian kecil mendukung ini. Jadi banyak pendapat-pendapat yang berbeda. Kalau pendapat saya harus mengacu kemana dalam praktek? Mengaculah kepada undang-undangnya, hukum positifnya yang berlaku. Kalau di dalam undang-undang itu misalnya pasal tidak cukup jelas, maka lihatlah di penjelasan. Kalau KUHP memori van toelichting, di situ yang digunakan sebagai tolok ukur untuk menegakkan hukum. Sementara pendapat para pakar seperti ahli itu adalah referensi yang kemudian para ahli hukum itu sudah dipenuhi atau didasari pengetahuan-pengetahuan dia, sehingga dia bisa mengambil mana yang terbaik, logis dan macam-macam. Karena itu saya mengatakan keterangan ahli itu memang tidak mengikat secara mutlak hakim. Bahkan menurut saya bukan keterangan ahli saja, semua alat bukti tidak mengikat hakim secara mutlak. Yang mengikat hakim secara mutlak adalah alat bukti yang sah, sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 184 KUHP. Jadi saya bisa menyampaikan keterangan ahli itu memang tidak mengikat. Dan bukan itu saja, semua alat bukti itu tidak mengikat hakim secara mutlak. Yang mengikat adalah alat bukti yang sah. Yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan bahwa alat bukti yang sah itu memang harus memenuhi beberapa kriteria atau ukuran-ukuran sehingga bisa disebut sebagai alat bukti yang sah. Demikian. Menyangkut bukti, barusan saudara jelaskan apa perbedaan istilah bukti-bukti, barang bukti, dan alat bukti yang sah. Ya, ini menjadi penting sebab saya mengamati dan juga mengajar hukum acara pidana itu kurang lebih 30 tahun. Itu sering dirancukan istilah-istilah ini. Bukti-bukti, barang bukti, alat bukti. Kalau bukti-bukti itu adalah segala hal yang dapat membenarkan peristiwa. Yang dapat membenarkan terjadinya suatu peristiwa. Itu adalah bukti-bukti. Jadi dia banyak. Segala hal. Makanya yang diajukan di persidangan ini boleh saja banyak sekali bukti-bukti itu. Kalau barang bukti apa? Barang bukti itu adalah segala benda atau barang yang digunakan sebagai alat kejahatan dan atau berhubungan langsung dengan peristiwa tindak pidana itu. Itulah barang bukti. Kalau alat bukti adalah segala perangkat yang dapat dijadikan dasar untuk memidana seseorang. Maka pengertian bukti-bukti, barang bukti, alat bukti itu harus kita pahami secara baik dan benar supaya tidak rancu. Makanya kalau nanti misalnya mau menghadirkan beberapa alat bukti makan yang banyak, ya boleh-boleh saja. Ini persidangan peradilan pidana yang tujuan akhirnya adalah untuk mencari kebenaran material gitu. Apabila terdapat di dalam suatu seseorang sudah jelas-jelas menolak untuk melakukan satu tindak pidana, bagaimana jika dihubungkan hal tersebut dengan konsep mens rea dalam hukum pidana? Ya, tadi saya kira juga sudah dijelaskan oleh rekan saya ini bahwa kalau seperti itu, kalau dikaitkan dengan mens rea itu soal keadaan batin, sikap batin dari seseorang. Ya, sikap batin dari seseorang itu bisa dibuktikan bagaimana kalau kita ingin melihatnya, yaitu dalam tindakan-tindakan. Tadi itu dikatakan ini menyangkut juga pada pengertian
Dunplegen misalnya, itu berbuat. Dunplegen itu alat yang digunakan itu harus berbuat. Jadi dia harus punya tindakan. Dan Dunplegen itu, di dalam Dunplegen itu alat tadi itu tidak bisa dijatuhi atau dipertanggungjawabkan secara pidana. Makanya ini sudah dikaitkan pula nanti misalnya apakah di situ ada perintah jabatan, overmah, kemudian orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan sebagainya itu. Nah, itu adalah implementasi, adalah perbuatan misalnya terjadi penolakan. Itu pasti berkaitan dengan sikap batin seseorang. Nah, itu dasarnya di situ. Kalau ini fakta, dia sudah mendengar, walaupun dia masih ragu, dilakukan apa terhadap seseorang yang tersebut. Kemudian karena dia masih pegawai, dia masih terikat dengan kuasa relasi. Kemudian dia memanggil. Dalam hal ini, bisa nggak kita dalam perkara ini, terlepas dari secara psikologis, bisa nggak kita gunakan pasal 48 KUHP? Seorang terpaksa, tapi terpaksanya bukan karena dia ditodong melakukan sesuatu, tapi terpaksa karena psikologis dia menjalankan minta memanggil seseorang. Walaupun dia masih ragu melakukan apa, karena belum ada yang dia jelaskan atau apa di mana, belum sampai sejauh itu. Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan kembali lagi di awal. Kalau menyuntukkan pasal 55 itu ditentukan dulu, kapasitasnya dulu. Oh, ini sebagai Dunplegen, ini sebagai medepleger. Konsepnya medepleger itu apa? Nah, itu dibaca. Pertama kali acuannya adalah normativitas. Misalnya di pasal itu sendiri. Kalau itu tidak cukup menjelaskan, dicari di penjelasan. Di memori van toelichting dalam hal ini. Kalau itu tidak lagi menjelaskan, kita cari di beberapa pendapat ahli. Nah, di situ dicari karena banyak perbedaan itu. Nah, untuk menerapkannya itu tidak bisa disamaratakan. Makanya kalau ada penyuntukan pasal 55, kemudian uraian deliknya itu bersama-sama, itu sebenarnya salah. Kalau bersama-sama itu kan umum. Konsep dari medepleger, Dunpleger semua itu harus dikaitkan langsung dengan kasus per kasus, case by the case. Karena pasal boleh sama didakwakan, tetapi fenomena kasus pasti beda-beda. Karena itu harus hati-hati dan cermat. Oh, ini medepleger, sudah kita pastikan medepleger. Ya sudah, konsep medepleger harus kita gunakan. Terus peristiwanya bagaimana? Yang sesungguhnya, case by case. Tidak bisa sama, disamakan misalnya dengan yang saya amati misalnya dengan kasus sianida, ini pembunuhan, nggak bisa. Karena setiap kasus tidak sama fenomenanya. Itu yang harus dicermati. Baik. Dasar untuk memutus suatu perkara pidana, seorang hakim, majelis hakim mendasarkan pada minimal adanya 2 alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim. Menurut ahli, apa yang dimaksud dengan keyakinan hakim? Ya, baik. Jadi hukum pembuktian kita itu memang menganut negatif wettelig bewijs teori. Jadi teori negatif perundang-undangan yang kemudian teori ini dinormatifkan di dalam pasal 183 KUHP. Di situ jelas normativitasnya. Hakim tidak boleh memidana. Nah, ini berarti negatif. Hakim tidak boleh memidana kecuali setidak-tidaknya berdasarkan 2 alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa terdakwalah yang bersalah dan melakukan tindak pidana itu. Jelas di sini, jika ada 2 alat bukti yang sah ditemukan di dalam proses persidangan ini, tetapi hakim tidak yakin terhadap kesalahan terdakwa dan macam-macam itu, maka hakim bisa saja tidak memidana, meskipun ada 2 alat bukti yang sah yang ditemukan. Jadi harus dua-duanya memang. Itulah teori negatif perundang-undangan.
keyakinan hakim sangat dominan di sini. Karena hanya boleh didasarkan setidak-tidaknya dua alat bukti yang sah itu. Boleh berdasar keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dipilih saja, sehingga hakim menjadi yakin. Kemudian pertanyaannya tadi oleh penasihat hukum, lalu apa yang disebut keyakinan hakim itu? Nah ini, mohon maaf Bapak Hakim yang mulia, saya pernah punya mantan mahasiswa yang jadi hakim sudah kurang lebih 20 tahun. Tiba-tiba suatu hari saya berjumpa dengan beliau itu. Dalam keadaan santai saya sempat menyinggung. Mbak, karena ini hakimnya ini wanita, saya panggil Mbak. Mbak, sampean sudah lama jadi hakim. Iya Pak. Kalau memutus itu kan harus didasarkan pada keyakinan. Apa Mbak keyakinan hakim itu? Ya Pak Salahuddin, pokoknya hati ini mantap. Ya saya putus katanya. Nah, jawabannya adalah hatinya mantap. Lalu saya menggelitik itu. Di dalam profesi saya sebagai guru, sebagai dosen, saya mencari literatur-literatur. Apa sih keyakinan hakim itu? Seperti tadi itu, kriteria alat bukti yang sah itu apa? Ya. Bagi saya kriteria alat bukti yang sah yaitu tadi, juga disinggung. Mulai dari validitas, relevansi, signifikansi, dan reliable. Lalu keyakinan hakim, saya mencari literatur, baik bahasa Jerman, Inggris, Perancis, Indonesia, Belanda, tidak ada yang menjelaskan keyakinan itu apa. Lalu saya ingat, oh iya keyakinan, yakin itu berasal dari bahasa Arab. Saya mencari literatur dalam hukum pidana Islam. Di situ hanya ditemukan bahwa yakona yakunu yakinan, suatu ketetapan hati yang mendalam dari hakim. Hanya begitu. Kemudian saya juga merenungkan, ini adalah istilah dari bahasa Arab. Lalu saya membuat kualifikasi soal keyakinan hakim. Keyakinan hakim itu kualifikasi pertamanya adalah ainul yakin. Kalau hakim sudah melihat ada dua alat bukti yang sah, dipilah-pilah dan dipilih, oh ini alat bukti yang sah, kelihatan sudah, ya sudah, yakin saya. Maka itu didasarkan disebut dengan ainul yakin. Lalu saya naik kepada kualifikasi kedua. Keyakinan hakim itu disebut dengan hakul yakin. Jadi tidak cukup dengan ainul yakin, ada hakul yakin. Hakim bisa menerobos kaidah di balik norma. Sebab norma-norma itu di baliknya adalah kaidah. Ada suatu hak yang lebih hak, kebenaran. Makanya di dalam memutus, hakim melihat, menembus dari hal-hal yang berada di permukaan. Itulah yang disebut dengan hakul yakin. Tidak cukup hakim melihat di permukaan. Ada kebenaran di balik norma. Itulah disebut kaidah. Itulah keputusan hakim, keyakinan yang didasarkan yang disebut dengan hakul yakin. Lalu yang ketiga, kualifikasi keyakinan hakim itu adalah husnul yakin. Ini menyangkut soal kepatutan, kelayakan, kepantasan dari suatu peristiwa yang kemudian dipikirkan oleh hakim. Ini pantas enggak? Ini patut enggak? Sehingga putusan ini, keyakinan hakim ini disebut dengan husnul yakin. Dan kualifikasi yang keempat, ini adalah kualifikasi tertinggi dari keyakinan hakim yang saya sebut dengan nurul yakin. Keyakinan yang didasarkan kepada cahaya ilahi, tumbuh dan berkembang serta timbul dari hati yang paling dalam seorang hakim. Maka saya berpendapat keyakinan hakim haruslah nurul yakin, terutama
hakim yang menjabat sebagai hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi. Semua keyakinannya didasarkan sehingga masuk pada kualifikasi nurul yakin, berdasarkan cahaya ilahi. Itulah yang disebut keyakinan hakim. Menurut perenungan saya, dan sudah saya tulis di dalam buku saya yang tadi yang saya sebutkan, perkembangan hukum pidana formil dari masa ke masa. Baik. Karena azan saya stop sebentar.